Hai semuanya, kali ini di depan saya ada sebuah kotak berisi laptop Lenovo E1030. Ini adalah laptop Lenovo kelas value, dilengkapi dengan layar 10,1 inci dengan prosesor Intel Celeron N2830 dengan clock speed 2,1 GHz. Saat ini saya akan mencoba membuka kotaknya terlebih dahulu. Mari kita lihat apa isi dari kotak ini. Oke. Yang pertama kali, ya, sebuah kata-kata yang cukup indah bagi mereka pembeli laptop. Congratulations on your new laptop. Oke, kita lihat. Ini baterai laptopnya. Oke, kapasitasnya 2200 mAh. Diklaim mampu bertahan hingga 3 jam. Tapi itu semua tergantung penggunaan. Kabel power dan charger. Dan kita lihat. Nah, buku petunjuk serta kartu garansi. Ini manualnya. Ini quick setup guide. Dan ini kartu garansinya. Dan apa lagi? Oh, ada yang tertinggal. Nah, ini dia packing list dari kotak ini. Kita lihat modelnya Lenovo E1030, tipe mesin serta serial numbernya. Kemudian configuration list. Ini kita bisa lihat prosesornya Intel N2830 2,16 GHz. Kemudian mainframe-nya, memori sebesar 2 GB. Ada hard disk driver 320 GB, keyboard, kamera, display, wireless LAN, juga ada LAN, power cord, baterai adapter, OS-nya DOS. Kemudian ini, what is this? E1030, jelas ini unit laptopnya. Warranty card, manual. Oh, ada call center directory serta international warranty service. Oke. Mana lo? Ya, dan yang ditunggu-tunggu. Ini dia. Lenovo E1030. Seperti yang kalian lihat, laptop ini cukup kecil dan sangat compact bagi mereka yang membutuhkan portabilitas yang sangat tinggi. Ini cocok untuk kalian. Kita coba langsung saja. Baterainya dimasukkan dari sini. Pengunci baterainya pastikan terkunci. Oke, kita lihat dulu fisiknya. Desain kulit luar dari Lenovo S10 ini cukup menarik dengan tampilan bertekstur dan tulisan Lenovo di pojok kiri atas. Kita langsung ke bagian port sebelah kiri. Di sini ada input untuk power. Ini dia port powernya. Kemudian ada output VGA untuk extended display ke peripheral monitor berbasis VGA, baik bisa monitor maupun proyektor dan semacamnya. Kemudian di sini ada lubang ventilasi untuk keluaran dari angin kipas pembuangan. Satu buah port USB 3.0 dan audio jack input 3,5 mm untuk headset. Kemudian di bagian belakang sini ada slot untuk micro SD, support hingga 32 GB. Kemudian bagian sebelah kanan ada satu buah port USB 2.0 dan kabel input LAN RJ45. Bila kita lihat konektivitas dari portnya, sangat disayangkan tidak ada kabel HDMI. Walaupun Anda bisa menggunakan konverter
yang perlu memisahkan audio dan display monitornya dari HDMI ke VGA dan ke input audio input. Kemudian langsung saja kita lihat bagian belakang. Nah, di sini kita bisa lihat ada output audio stereo di sebelah sini dan sini. Langsung saja kita buka. Nah, sekilas tampilan keyboard Lenovo S10 ini. Kemudian tampilan monitor 10,1 inci. Ada hal yang sangat tidak biasa pada laptop ini, yaitu tombol power yang ada di daerah monitor, dimana biasanya tombol power ini ada di area keyboard. Langsung saja kita nyalakan. Nah, ini adalah OS bawaan dari Lenovo S10, yaitu FreeDOS. Di sini saya belum menginstal Windows. Nah, bila kita lihat fitur-fitur yang disediakan pada Lenovo S10 ini, Lenovo menyediakan webcam 0,3 megapiksel yang cukup mumpuni bagi Anda yang membutuhkan chat, video chat dan semacamnya. Kemudian ada input mikrofon sebelah sini. Indikator ada di bagian bawah sini. Kemudian fitur lain dari yang disediakan oleh Lenovo, yaitu recovery mode, di mana Anda jika terjadi masalah dengan OS Anda bisa memfactory reset OS Anda dengan memasukkan lubang jarum yang cukup kecil untuk menekan tombol yang ada di sini. Oke, sekarang mari kita coba masuk ke BIOS. Untuk masuk ke BIOS, Anda perlu menekan tombol F2. Anda mungkin memperhatikan saya untuk menekan tombol F2 memerlukan penekanan tombol Fn dan F2. Ini dikarenakan secara default bawaan dari pabrik, tombol F1 hingga F12 untuk mengaktifkannya dibutuhkan penekanan tombol Fn di sini. Jadi Anda ingin menekan tombol F2, maka Anda harus menekan tombol Fn, F2. Itu settingan default dari pabrik, di mana tombol multimedia seperti pengaturan volume, brightness dan semacamnya yang biasanya pada merek laptop lain memerlukan penekanan tombol Fn, di sini tidak perlu. Malah penekanan Fn diperlukan untuk menekan tombol F1 hingga F12. Namun, Anda bisa mengkonfigurasi itu sebagai di sini. Pada bagian BIOS masuk ke bagian konfigurasi. Kemudian pada bagian bawah hotkey mode, di mana secara default hotkey mode ini enabled. Sehingga untuk menekan tombol F1 hingga F12 Anda perlu menekan tombol Fn. Bila Anda tidak suka, maka Anda bisa mendisable-nya. Kemudian keluar dari BIOS dan jangan lupa melakukan penyimpanan settingan Anda. Nah, seperti yang bisa Anda lihat, saya akan masuk kembali ke BIOS hanya dengan menekan tombol F2. Oh, telat, maaf. Nah, ini dia. Oke, informasi yang diberikan oleh BIOS. Produk name Lenovo S1030. Kemudian BIOS versionnya serta serial number laptop ini. Sini juga ada keterangan prosesor yang itu Intel Celeron N2830 dengan clock 2,16 GHz, sistem memori atau RAM sebesar 2048 MB dan hard disk 320 GB oleh WDC, Western Digital. Untuk Windows license-nya sendiri, karena belum saya install Windows, maka jelas tidak ada keterangan mengenai license di BIOS ini. Oke, sekarang waktunya saya menginstal Windows 8.1 di laptop ini. Oke,
Oh ya, sebelum saya menginstal Windows 8.1, mungkin ada yang bertanya-tanya seberapa portable-kah laptop kecil ini. Sebagai perbandingan, saya punya Sony Xperia Z2 yang juga memiliki lebar monitor sebesar 10,1 inci. Bisa kalian lihat perbandingannya. Kita tahu betapa portable-nya sebuah tablet. Yang bisa kalian lihat memiliki ukuran yang hampir sama. Bahkan tablet saya sepertinya sedikit lebih besar, walaupun masih lebih tipis karena tidak menggunakan keyboard. Berat dari laptop ini pun sangat ringan, hanya 1,3 kg termasuk baterai. Sehingga bagi kalian yang benar-benar membutuhkan laptop atau mini notebook yang pure untuk portabilitas, maka ini adalah pilihan bagi kalian. Oke, sekarang saatnya saya menginstal Windows 8.1 terlebih dahulu. Ya baik, saya telah selesai menginstal Windows 8.1 di Lenovo S10 ini. Perlu diketahui, dalam paket penjualan Lenovo S10 tidak disediakan CD driver. Ini mungkin juga suatu kebijakan karena Lenovo S10 tidak menyediakan CD drive. Jadi percuma pula diberi paket penjualan CD drive. Karena itu setelah menginstal Windows 8.1, Anda perlu mendownload driver Lenovo S10 ini di situs Lenovo. Bisa diakses melalui support.lenovo.com. Ya, ini adalah tampilan interface untuk mendownload driver yang dibutuhkan. Jadi ada bermacam-macam, mulai dari BIOS update, driver untuk Bluetooth, driver chipset, driver untuk card reader, kemudian beberapa utility yang disediakan oleh Lenovo. Ya, ini ada driver untuk touchpad, Ethernet, wireless LAN, power management. Ini ada utility Lenovo ShareIt, driver VGA, serta driver USB 3.0 untuk mereka yang masih memakai Windows 7. Pastikan Anda mendownload driver sesuai dengan sistem operasi yang Anda install, di mana Lenovo S10 menyediakan driver untuk Windows 7 dan Windows 8, baik 32 bit maupun 64 bit. Oke, mari kita lihat sekilas fitur dari spek hardware Lenovo S10. Sini bisa kita lihat di CPU Z sudah memakai prosesor Intel Celeron N2830 dengan codename Bay Trail M. Sini kita juga bisa melihat spesifikasinya. Ini cache memory, kemudian mainboardnya, lalu memori. Nah, di sini dari situs Lenovo dikatakan bahwa slot RAM yang tersedia untuk Lenovo S10 hanyalah 1 slot. Kami merasa heran ketika di CPU Z kami bisa mendapatkan keterangan 2 buah memory slot selection, walaupun kedua-duanya tidak bisa diakses. Untuk grafiknya sendiri adalah Intel HD graphic, di mana CPU Z menggolongkan performance level ini adalah performance level 0 atau termasuk kategori low end. Oke. Kemudian kita lihat keterangan oleh GPU Z. Nah, Intel HD graphic dengan memori, mana keterangan memorinya, teknologi release date. Nah, memory size ini dia 0 MB. Kenapa di sini dikatakan memory size dari GPU ini 0 MB? Ini dikarenakan Intel HD graphic menggunakan share memory. Jadi dia mengambil sebagian memori RAM untuk memori video. Kalau kita lihat di sistem Windows, oke. Nah,
Dikenakan di sistem Windows, install memori RAM sebesar 2 GB. Sayangnya yang usable hanya 1,89 GB. Kemanakah sisanya? Sisanya digunakan sebagai memori video atau VRAM. Oke, mohon maaf atas sedikit interupsinya. Sekarang kita lihat kemampuan performa multimedia dari Lenovo S10. Pertama, untuk browsing, seperti yang kalian lihat, saya membuka cukup banyak tab dan saya tidak menemukan masalah apa-apa dalam meload tab ini. Sangat lancar dan sangat cepat karena kecepatan Anda melakukan browsing lebih tergantung pada kecepatan internet Anda. Dimana web browsing termasuk salah satu komputasi yang tidak terlalu membutuhkan kemampuan prosesor yang sangat besar, sehingga Anda bisa melakukan browsing dengan nyaman. Selama konten yang Anda buka di web browser Anda tidak terlalu berat, seperti konten flash, game flash, dan yang semacamnya. Nah, di sini kita bisa melihat saya membuka halaman dari Lenovo S10 pada situsnya Lenovo, resmi dari Lenovo. Oke. Nah, sini dikatakan bahwasanya storage Lenovo S10 up to 500 GB. Ini adalah storage maksimal yang bisa ditampung oleh Lenovo S10. Adapun bawaan dari Lenovo sendiri ketika Anda membeli adalah sebesar 320 GB, bukan 350 GB yang seperti saya katakan di awal. Saya mengoreksinya. Oke, kemudian kita lihat fitur dari webcam sebesar 0,3 pixel. Dengan webcam sebesar 0,3 megapiksel, Anda bisa mendapatkan resolusi tangkapan dari webcam ini sebesar 480p atau 800 x 480 pixel. Oke. Kita lihat kualitas dari webcam ini. Ini dia webcam yang disediakan oleh Lenovo. Ayo kita lihat settingan. Ya, nama device-nya Lenovo Easy Camera. Sini ada settingan resolusi. Oh, ternyata resolusi 480p. Maaf, saya salah. 640 x 480. Ini resolusi maksimal yang bisa Anda dapatkan dari Lenovo Easy Camera yang ada di Lenovo S10. 640 x 480, di mana ini resolusi yang masih belum HD, tapi cukup mumpuni bagi Anda yang membutuhkan webcam untuk chat secara online, baik melalui Skype, Line atau yang semacamnya. Nah, sekarang kita lihat lagi fitur bagaimana kemampuan Intel HD ini dalam memainkan video high definition. Layar 10,1 inci dari Lenovo S10 mampu menampilkan video 1080p, sekalipun resolusinya hanya akan maksimal sebesar 1366 x 768. Speaker stereo bawaan Lenovo S10 sendiri sudah cukup mumpuni bagi Anda yang tidak terlalu audiophile atau sangat fanatik terhadap musik-musik yang membutuhkan speaker yang sangat spesifik, yang harganya sangat mahal tentunya, bahkan lebih mahal dari laptop ini. Driver bawaan untuk audio sendiri disuplai oleh Realtek. Karena kita tahu Realtek memang dibandingkan Dolby, DTS dan semacamnya, mereka hanya menyuplai audio untuk rekaman audio.
yang mana ini sudah cukup untuk kemampuan laptop kelas value seharga 2,5 juta ini. Yes. Setelah kita cek performa, mari kita cek performa dari gaming. Saya akan coba memainkan game Counter Strike Source, ya game sejuta umat yang sepertinya semua generasi akan memainkannya. Kemampuan Intel HD dalam memainkan game-game baru memang sangat rendah. Bila Anda mencari laptop yang memang spesifik untuk gaming, sebaiknya Anda mencari seri laptop lain yang kelas multimedia. Sebagaimana halnya Lenovo sudah mengatakan ketika merilis laptop ini adalah laptop kelas value yang ditujukan bagi mereka yang membutuhkan komputasi secara umum. Sehingga bagi yang mencari laptop dengan kemampuan multimedia lebih baik untuk gaming, pemrosesan multimedia, serta high level computing yang lain, sebaiknya Anda mencari laptop yang lain. Tapi bagi mereka yang pure membutuhkan laptop untuk common computing, komputasi secara umum, dan tidak memainkan game yang berat, hanya memainkan game-game casual maupun game-game klasik, maka laptop ini bisa menjadi pilihan bagi Anda. Oke, kita lihat bagaimana performanya dalam memainkan game CS Source ini. Sampai sekarang belum ada kelihatan masalah. Frame rate masih stabil. Nah, mulai ada penurunan frame rate. Ya, begitulah performa gaming dari Intel HD. Memang performanya sangat minimum. Tapi setidaknya cukup bagi Anda yang membutuhkan hiburan bermain game yang bukan game-game serius. Oke. Kemudian saya coba Grand Theft Auto San Andreas. Ya, ini game yang sudah banyak portingannya di tablet, sehingga game ini bahkan bisa dimainkan pada tablet Android Anda yang hanya membutuhkan prosesor dengan kekuatan Intel Atom. Tentunya prosesor Intel Celeron dilengkapi dengan GPU Intel HD mampu untuk memainkan game ini. Yup. Ada penurunan frame rate kurang lebih hingga 15 frame per second. Kemudian frame rate masih stabil antara 30 hingga 45 frame per second.
Oke, sampai saat ini tidak ada masalah untuk memainkan game-game klasik. Oke, mari kita lihat bagaimana penggunaan resource melalui hardware monitor. Setelah saya gunakan untuk berkomputasi, ini saya mendapatkan hasil yang ya cukup mencengangkan, dimana ketika dipakai untuk bermain game terdapat peningkatan suhu hingga 80 derajat Celcius untuk prosesor. Adapun untuk hard disk masih normal saja, hanya 40 derajat Celcius. Yang perlu yang sangat signifikan hanya pada penggunaan prosesor. Jelas, untuk memainkan game casual pun Intel Celeron harus bekerja cukup keras, sehingga tidak heran jika suhunya naik, karena Intel Celeron memang bukanlah suatu prosesor yang didesain untuk keperluan multimedia, walaupun masih mampu untuk menjalankan proses multimedia. Oleh karena itu, sekali lagi, bagi kalian yang benar-benar butuh portabilitas tanpa memerlukan performa atau performa yang mumpuni, maka ini adalah laptop yang cocok bagi Anda. Adapun bagi kalian yang memerlukan laptop yang tetap portable dan memiliki performa tinggi, maka saya menyarankan seri lain. Seperti dari Lenovo menyediakan seri X yang harganya tentunya sangat mahal karena dengan dimensi yang sama, yaitu 10 hingga 12 inci, mampu menggunakan dapur pacu, prosesor Intel Core i5, bahkan Core i7. Ya, itu saja sedikit review dan unboxing dari saya. Terima kasih banyak. Ini adalah unboxing pertama saya yang pernah saya lakukan dalam hidup saya, dan saya menguploadnya di YouTube. Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan kritik dan saran dari kalian semua. Bila kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di unboxing berikutnya.